Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Sebuah tetap setia akan mengawali saat teduh kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 dengan tema tetap setia dalam berbagai keadaan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan
diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 6 akan dibacakan oleh Bu Monika. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Mana Tuhan sudah menyediakan firman bagi kami. Biarlah Tuhan juga menolong kami untuk boleh mengerti dan memahami firman ini ketika kami membaca dan merenungkannya. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem, yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Monika. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah kita merasakan betapa menderitanya hidup sebagai orang-orang Kristen yang teraniaya? Di beberapa negara ada banyak orang Kristen yang mengalami persekusi, dan tidak sedikit negara yang berusaha menghambat pertumbuhan agama Kristen dengan ragam kekerasan. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Catatan-catatan sejarah memperlihatkan bagaimana kekristenan sejak lahir telah mengalami banyak sekali penolakan dan penganiayaan. Dalam situasi dan kondisi ditolak dan teraniaya, jemaat Kristen di wilayah Asia Kecil tetap bertahan dalam imannya. Semua memang tidak mudah. Godaan untuk lepas dari penolakan dan penganiayaan muncul dari pihak-pihak yang membenci mereka. Tawaran untuk menyembah dewa-dewa hingga penyesatan ajaran ditawarkan agar jemaat Kristen melepaskan iman kepada Kristus. Penulis surat Wahyu mendengar apa yang terjadi dengan jemaat Kristen di mana surat ini dialamatkan. Masa-masa itu memang masa yang berat bagi jemaat Kristen yang berada di Asia Kecil. Sebagai bentuk solidaritas, penulis surat Wahyu mengirimkan suratnya kepada jemaat Kristen. Ia menyampaikan berbagai nasihat dan ucapan-ucapan yang menguatkan dan menghadirkan pengharapan. Bumi yang baru dan langit yang baru merupakan istilah yang digunakan oleh penulis surat Wahyu untuk menguatkan dan memberikan pengharapan kepada jemaat Kristen. Istilah ini dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa penganiayaan yang jemaat Kristen alami akan berakhir, bahwa akan ada kehidupan yang lebih baik yang akan mereka peroleh apabila mereka tetap setia di dalam iman kepada Kristus.
Kehidupan yang lebih baik itu adalah dikerjakan di kerajaan surga. Penulis surat Wahyu mengingatkan agar jemaat Kristen tetap bertahan dalam penderitaan sampai Kristus datang kedua kalinya. Sebab Kristus adalah Alfa dan Omega. Bertahan dalam iman kepada Kristus akan lebih mudah apabila hidup setiap hari berada dalam kondisi baik-baik saja. Namun, akan menjadi berat apabila kehidupan yang dijalani harus berhadapan dengan penolakan, kebencian, dan penganiayaan. Bapak Ibu Saudara, mengikut Kristus memang tidak semudah yang dibayangkan. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan bahwa mengikut Dia akan membebaskan setiap orang dari kesulitan, kesusahan, penolakan, bahkan penderitaan. Tuhan menghendaki umat-Nya tetap setia kepadanya, apapun situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal itu tentu tidak mudah. Kadangkala, tawaran kehidupan yang lebih baik diperhadapkan kepada umat, namun konsekuensinya melepaskan iman kepada Kristus. Tidak sedikit umat Allah di masa sekarang yang memutuskan melepaskan iman kepada Kristus demi tawaran hidup yang lebih baik. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan yang nikmat dan berkelimpahan. Janji Tuhan bahwa Dia akan terus menyertai kehidupan umat sampai akhir dan menyediakan tempat bagi umat yang hidup setia kepadanya. Mari kita merenungkannya. Kesetiaan merupakan sikap yang dikehendaki Allah untuk dibangun dalam diri umat-Nya. Kesetiaan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Itulah sebabnya jika memperhatikan keseluruhan Alkitab, kesetiaan merupakan segalanya. Sikap-sikap ketidaksetiaan tidak pernah berkenan di hadapan Allah. Allah bahkan murka terhadap ketidaksetiaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita hidup dalam kesetiaan kepada Allah dan tetap beriman kepada Kristus? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memampukan dan memberi kekuatan setiap kami untuk kami boleh hidup lebih setia di dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Apapun yang kami alami dan kami hadapi dalam hidup kami keseharian, Tuhan menolong, Tuhan menuntun, dan Tuhan memimpin melalui Roh Kudus ya Tuhan, supaya kami sungguh boleh mengalami hidup yang setia kepada-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bisa merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan lebih tekun di dalam doa dalam segala keadaan, terutama ketika masalah sulit, meminta kekuatan dari Allah ketika godaan di sekitar kita semakin kuat. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Tuhan memberkati.